Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, yang berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus sudah memerdekakan kita. Dan kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam kuk perhambaan. Tidak boleh lagi diperhamba oleh ilah-ilah zaman ini. Dimerdekakan dari apakah kehidupan kita? Yang pertama-tama, kita dimerdekakan dari keinginan atau kehidupan yang ingin berbuat dosa, ingin berbuat kedagingan. Orang-orang percaya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dikuasai oleh kedagingan, dia dikuasai oleh dosa. Kecenderungannya adalah berbuat yang tidak benar. Kecenderungannya adalah berbuat hal-hal yang berdosa. Kedagingan itu dicantumkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, yaitu perbuatan-perbuatan kedagingan, yaitu percabulan, perseteruan, iri hati, dengki, penyembahan berhala, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita dibebaskan, dimerdekakan daripada keinginan untuk berbuat kedagingan atau berbuat dosa. Kemudian yang kedua, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk. Karena kita tahu bahwa kematian Yesus adalah digantung di atas kayu salib. Dan kalau seorang yang digantung di atas kayu salib, firman Allah berkata, terkutuklah orang yang digantung. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan dia sendiri menjadi terkutuk, dalam pengertian dia mati di atas kayu salib, dia tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara. Dia rela menjadi pribadi yang terkutuk atau dikutuk agar supaya kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kemudian yang ketiga, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, musuh yang memperbudak saya dan saudara, yang membuat banyak orang mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan musuh ini, ialah maut atau kematian. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, syukur kepada Allah oleh karena Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kristus telah menang atas sengat maut. Kristus telah menang atas maut dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dia mengalahkan maut. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa maut tidak dapat lagi membuat saya dan saudara takut. Maut tidak bisa membuat lagi kita dalam keadaan khawatir tanpa pengharapan. Maut tidak akan menjadi satu ketakutan lagi bagi saya dan saudara. Untuk itu, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, biar kita semakin dikuatkan iman kita, bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, yang kepadanya kita melayani dia siang dan malam, kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dia sudah membebaskan kita daripada kedagingan, daripada dosa, daripada kutuk hukum Taurat, dan daripada maut. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan mari kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas
kayu salib. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Biar firman Tuhan ini akan tertanam dalam hati kami, dan oleh Roh Kudus firman ini akan memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari akan mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, dan yang akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu kembali. Shalom.